Bagaimana jika sebuah masjid kuno di Lombok menyimpan jejak perjalanan panjang dari Majapahit, Hindu-Buddha, hingga Islam? Inilah kisah migrasi, kepercayaan leluhur, dan lahirnya peradaban Islam di Tanah Pujut. Kali ini kita akan menelusuri sejarah Masjid Kuno Gunung Pujut di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Masjid yang berdiri di puncak Gunung Pujut ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan peradaban masyarakat Pujut selama berabad-abad, mulai dari pengaruh Majapahit, masa Siwa Buddha, Islam Watu Telu, hingga Islam Watu Lima yang berkembang sampai hari ini. Namun perlu dipahami, sebagian kisah yang akan disampaikan berasal dari tradisi lisan masyarakat setempat yang diwariskan turun-temurun, sehingga menjadi bagian penting dari memori kolektif masyarakat Pujut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di salah satu tempat bersejarah di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Merupakan tempat salah satu jejak Islam yang kita saksikan di sini. Ini berdirinya sebuah bangunan masjid tepatnya di atas gunung. Ya, di atas Gunung Pujut di Lombok Tengah. Ini menandakan bahwa ada peradaban Islam di khususnya Pujut ini, umumnya di Pulau Lombok. Kita akan menggali, kita akan mencari tahu, mengeksplor apa sejarah di balik bangunan masjid ini. Oh, datang. Dari Jakarta langsung. Dari Jakarta langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luas ini. Menurut tradisi lisan masyarakat Pujut, penduduk pertama yang mendiami wilayah ini diyakini berasal dari Pulau Jawa pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Pulau Jawa sedang mengalami perubahan besar. Penyebaran Islam berkembang pesat, terutama setelah berdirinya Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah. Sebagian masyarakat menerima ajaran Islam, namun ada pula kelompok-kelompok yang memilih mempertahankan keyakinan dan tradisi leluhur mereka. Kelompok-kelompok inilah yang menurut cerita masyarakat kemudian meninggalkan Jawa. Mereka melakukan perjalanan panjang menuju Bali, Nusa Penida, lalu menyeberang ke Pulau Lombok. Akhirnya mereka menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Pujut. Pada masa awal pemukiman ini, masyarakat belum memiliki pemimpin untuk menjaga keteraturan kehidupan bersama. Mereka bermusyawarah memilih seorang pemimpin. Tokoh pertama yang dipercaya memimpin masyarakat Pujut adalah Amumas Marajamulya. Pada masa kepemimpinan Amumas Marajamulya, masyarakat menganut suatu sistem kepercayaan yang dikenal sebagai Budi. Menurut tradisi setempat, kepercayaan Budi diyakini memiliki hubungan dengan tradisi spiritual masa Singhasari dan Majapahit yang diwariskan sejak masa Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Makna Budi sendiri merujuk pada budi pekerti luhur yang harus menjiwai setiap ucapan dan perilaku manusia. Dengan kata lain, manusia dituntut memiliki akhlak mulia, perkataan yang baik, serta tingkah laku yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kepercayaan ini menjadi fondasi moral masyarakat Pujut pada masa awal pembentukannya. Tradisi lisan masyarakat Pujut juga menyimpan silsilah para leluhur mereka. Amumas Marajamulya memiliki putra bernama Amumas Panjiwayang. Kemudian lahirlah generasi berikutnya, Amumas Meraja Degune, Amumas Meraja Patih. Dari keturunan para tokoh inilah, masyarakat Pujut diyakini berkembang hingga sekarang. Dari garis keturunan Meraja Patih, lahirlah tokoh bernama Amumas Meraja Olem atau
Meraja Oloman. Dalam tradisi masyarakat Pujut, beliau dikenal sebagai raja pertama yang memeluk Islam setelah menerima dakwah dari Sunan Prapen, seorang ulama dari Giri Kedaton yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Lombok dan wilayah timur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada Quran yuk. Setelah memeluk Islam, Raja Oleh meninggalkan ajaran Siwa Buddha dan mulai mengembangkan Islam di kerajaan Pujut. Pada masa inilah dibangun sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Kuno Gunung Pujut. Periode ini disebut sebagai masa Islam Watu Telu. Menurut tradisi setempat, masjid ini didirikan sekitar tahun 1008 Hijriah atau sekitar 1587 Masehi. Pembangunannya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat bersama para wali di bawah kepemimpinan raja. Masjid sengaja dibangun di puncak Gunung Pujut karena pusat kerajaan Pujut pada masa itu berada di kawasan pegunungan tersebut. Hingga kini, masjid ini tetap menjadi salah satu situs sejarah dan religi penting di Lombok. Masjid Kuno Gunung Pujut memiliki bentuk arsitektur tradisional yang unik. Atapnya terbuat dari alang-alang, mencerminkan arsitektur Nusantara kuno yang sederhana, namun syarat makna. Bangunan masjid berdiri di atas lahan berukuran sekitar 8,6 kali 8,6 meter, mendekati angka 9. Angka 9 ini dipercaya melambangkan Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di Jawa. Di dalam masjid terdapat 4 tiang utama atau Saka Guru. Keempat tiang ini melambangkan 4 tahapan spiritual dalam Islam: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sementara sudut melambangkan 4 unsur alam semesta: air, api, tanah, angin. Arsitektur masjid ini memperlihatkan perpaduan antara simbol Islam dan kosmologi tradisional masyarakat Nusantara. Pada masa itu, masyarakat Pujut mengenal konsep Wetu Telu yang tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai sistem nilai budaya. Nilai-nilai tersebut meliputi: pertama, hubungan manusia dengan Tuhan harus dijaga dengan baik. Kedua, hubungan antar manusia harus harmonis dan saling menghormati. Ketiga, hubungan manusia dengan alam harus dijaga agar tetap seimbang. Masyarakat Pujut memiliki pedoman hidup yang dikenal sebagai masyarakat yang beragama dan beradat budaya. Dalam aspek keagamaan, seseorang dianjurkan menguasai 3 ilmu utama. Ilmu usul, kedua, ilmu fikih, ketiga, ilmu tasawuf. Sementara dalam aspek adat budaya, masyarakat diajarkan tata bahasa, tata busana, tata krama. Perjalanan sejarah kemudian memasuki fase berikutnya, yaitu Islam Waktu 5 yang berkembang dan berlaku hingga sekarang ini. Banyak cerita yang tersimpan di balik Masjid Kuno Gunung Pujut ini yang masih kita dengar dari masyarakat. Konon katanya masjid ini seolah tidak pernah penuh. Meski pengunjung masuk dalam keadaan berdesakan, ruang di dalam masjid terasa menjadi lebih longgar. Terdapat pula kisah mengenai uang kepeng kuno yang dipercaya memiliki nilai sakral. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa suara beduk masjid pada masa lampau dapat terdengar hingga wilayah Puyung yang berjarak puluhan kilometer. Di puncak Gunung Pujut juga dipercaya terdapat kolom-kolom gaib yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Selain masjid ini, bukti peninggalan Islam yang masih ada di desa Pujut, terdapat kitab suci Al-Quran yang kulitnya terbuat dari kulit onta. Masjid Kuno Gunung Pujut bukan sekadar bangunan ibadah tua. Tersimpan kisah tentang identitas, akulturasi budaya,
dan kebijaksanaan leluhur yang terus hidup hingga hari ini. Ia adalah saksi perjalanan panjang peradaban dari migrasi masyarakat pasca Majapahit, masuknya pengaruh Siwa Buddha, penyebaran Islam oleh Sunan Prapen, hingga lahirnya tradisi Islam Wetu Telu dan Islam Waktu Lima di Lombok. Nilai yang terkandung dalam sejarah Masjid Pujut ini memberikan kita contoh bagaimana cara hidup dalam keberagaman. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang memahami siapa kita hari ini dan kemana kita akan melangkah di masa depan. Ini ya, akhirnya kita balik untuk menuju ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.